Kau pikir uang itu netral? Kau pikir koin dan lembaran kertas hanyalah alat tukar biasa? Salah besar. Uang tidak pernah netral. Uang adalah senjata, les, bijaksana, dan hanya mereka yang mencetaknya yang mengendalikan dunia. Hari ini saya akan membongkar rahasia gelap di balik setiap mata uang, dari raja kuno yang mencakup wajahnya di koin sampai bank sentral modern yang mengendalikan nasib jutaan orang. Semua tentang satu hukum sederhana: siapa yang mencetak, dia yang berkuasa. Siap atau tidak, kita akan menatap wajah sistem yang menindas, yang mencetak kekayaan dan penderitaan dengan satu tombol, dan kita akan melihat kebenaran yang tak pernah berani ditayangkan di televisi. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar sejarah, ini perang tanpa peluru, tanpa ampun, dan kau adalah saksi matanya. Tirani tersembunyi di balik setiap koin dan uang kertas. Mereka membuatmu percaya bahwa uang itu netral, bahwa koin, uang kertas hanyalah alat media pertukaran tanpa agenda. Bro, itu penipuan terbesar dalam sejarah manusia, karena uang, terutama uang dicetak, tidak pernah netral. Ia adalah senjata, tali pengikat singgasana, dan hanya mereka yang mencetaknya, yang memegang kendali. Mereka bilang uang untuk rakyat, nyatanya uanglah yang memiliki rakyat. Mari kita mundur jauh ke dasar sejarah ketika raja pertama menempelkan wajahnya di koin. Kenapa mereka lakukan itu? Sombongan, kelangkuan? Tidak, wajah itu bukan seni. Itu deklarasi kepemilikan koin. Itu bukan milik rakyat, itu milik yang mencetaknya. Agar awal tidak sekadar menerbitkan mata uang, mereka memonopoli, mereka kriminalisasi bentuk uang lain. Mereka jadikan pencetakan uang sebagai ritual suci hanya untuk kaisar, dewa, atau wakil ilahi di bumi. Dan monopoli ini bagi tentang stabilitas, tapi tentang kekuatan absolut tak tergoyahkan, jam mengontrol perdagangan, kekayaan, dan tenaga kerja. Karena ketika kamu menguasai uang, kamu menguasai waktu, kamu menguasai usaha, kamu menguasai hidup. Mencetak lebih banyak uang terdengar seperti berkah, hadiah, stimulus, tapi kenyataannya itu pencurian yang dibalik kemurahan hati. Inflasi adalah pencopetan yang dilegalkan. Ketika bank sentral mencetak uang, orang kaya yang mendapat keuntungan pertama, sementara rakyat membayar harganya. Terakhir harga naik, upah tidak. Dan tiba-tiba keringatmu bernilai lebih sedikit, tapi kamu bekerja lebih keras. Ini perbudakan modern dibungkus jargon ekonomi. Setiap kali mereka mencetak uang, mereka mengencarkan nilai darah, keringat, dan pengorbananmu. Mereka tidak berdarah, tidak berkeringat, tidak membayar harganya. Mereka hanya mengontrol. Jeniusnya, mereka tidak hanya mencetak mata uang, mereka mencetak loyalitasmu. Mereka membuatmu mengaitkan uang dengan kesuksesan, kelangsungan hidup, dan harga diri. Jadi kamu tidak mempertanyakan siapa yang mencetaknya, kamu hanya mengejar lebih banyak darinya. Itulah kemenangan mereka. Mereka membangun sistem di mana kamu menyembah penjara yang membuatmu lapar. Printer terus berjalan di balik layar, sementara kamu mengejar angka-angka yang tak bernilai, seperti hamster di roda. Mereka merancang realitas di mana yang memegang tinta adalah Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penghukum, Sang Penyelamat, dan kamu hanya pion menunggu jatuhnya uang berikutnya dari tangan mereka. Kau pikir raja sudah lenyap? Salah, mereka hanya ganti kostum. Mereka tidak lagi duduk di tahta, mereka duduk di dewan bank sentral. Mereka tidak lagi mengirim pasukan, mereka menaikkan suku bunga. Mereka tidak lagi mengeksekusi pemberontak, mereka membekukan asetmu dan menurunkan nilai tabunganmu. Federal Reserve Eropa, Central Bank of Japan bukan lembaga demokratis. Kamu tidak memilih mereka, tidak bisa mencatat mereka, tapi mereka mengatur sewa, makanan, pinjaman, dan masa depanmu. Ini pemerintahan bayangan nyata. Kaisar tak terlihat dunia modern. Ketika mereka berbicara, pasar gemetar. Ketika mereka bertindak, negara tunduk. Ketika mereka mencetak, dunia patuh. Apa yang terjadi ketika ketakutan pencetakan menjadi senjata antar negara? Hiperinflasi di Zimbabwe, tentunya Bolivar, Venezuela, dan buku Afghanistan, Japonis, dolar, as terhadap musuh dan sekutu. Mata uang kini adalah perang. Dominasi ekonomi bukan sekadar GDP, tapi siapa yang uangnya dunia paksa gunakan. Petrodolar bukan sistem, itu belenggu global south. Dan yang menguasai printer, menguasai medan perang tanpa menembakkan peluru.
Mereka bilang uang dikuasai rakyat, bahwa demokrasi modern melahirkan sistem keuangan adil dan transparan, bahwa pajakmu digunakan bijak dan mata uang di tangan institusi bertanggung jawab. Bohong, semua itu bohong. Uang hari ini tidak demokratis dikendalikan. Gagasan bahwa kamu punya suara soal penciptaan, distribusi atau nilai uang adalah halusinasi terbesar yang dijual pada massa. Ilusi brilian agar kamu tenang saat mereka merampokmu. Bank sentral dibangun di luar jangkauan pemilu publik. Kamu tidak memilih ketua Federal Reserve, kamu tidak memilih pengurus European Central Bank, tapi para penguasa tak terpilih. Ini menentukan harga makanan, seberapa besar utangmu, seberapa cepat tabunganmu habis. Demokrasi berakhir saat mesin mulai berjalan, dan percayalah, mereka tidak mencetak untukmu, mereka mencetak untuk elit, untuk perang, untuk bailout, untuk korporasi, untuk aliansi korup. Mereka mencetak untuk mempertahankan sistem, bukan melayani rakyat. Dan jika kau menantang sistem itu, kamu dicap teroris, konspirator, ancaman ekonomi, bukan karena salah, tapi karena mengancam singgahsana mereka. Mari kita bahas monster ini lahir tahun 1694. Inggris tenggelam dalam utang perang kerajaan, butuh uang cepat, tapi daripada menaikkan pajak dan resiko pemberontakan, mereka buat kesepakatan pinjam dari bankir swasta, biarkan mereka terbitkan surat berharga sebagai imbalan. Dan lahirlah Bank of England, bank sentral sejati pertama. Sejak saat itu, parasit menemukan inangnya. Ini bukan header bank, ini monarki baru, sunyi, bayangan, tidak bertanggung jawab, tapi jauh lebih kuat daripada raja manapun, karena ia tidak perlu berperang untuk wilayah. Ia cukup mencetaknya. Konsep ini menyebar Perancis, Swedia, Jerman satu persatu. Pemerintah menjual kekuasaannya kepada institusi swasta yang disamarkan sebagai penyelamat nasional. Singkirkan ilusi, bank ini bukan publik. Mereka alat aristokrasi finansial diciptakan untuk mengontrol pemerintah, bukan melayani mereka. Federal Reserve 1913 adalah penipuan terbesar entitas federal yang tidak federal. Reserve yang tak punya cadangan, lahir dari pertemuan rahasia di Jackley Island oleh bankir yang hanya takut kehilangan monopoli kekuasaan. Sejak itu, Fed mengatur siklus bombas, menurunkan nilai dolar lebih dari 95%, menyelamatkan Wall Street, menghancurkan Main Street, membuat rakyat ketagihan kredit sementara biaya hidup membengkak, dan mereka masih berani menyebut ini kemajuan ekonomi. Di dunia adil, hukum mengendalikan uang, tapi di dunia mereka, uang adalah hukum. Mereka tidak taat konstitusi, tidak patuh etika, mereka cetak sesuka hati, dibenarkan dengan jargon ekonomi, GDP, ini CPI, itu suku bunga, inflasi, target, semua itu noise. Faktanya, nilai uangmu adalah apapun yang dikatakan printer. Mereka menentukan nilai, membuat kelangkaan, mengubah supaya demand menjadi senjata, dan jika manipulasi gagal, apa yang menanggung? Ekonomi crash, kau kehilangan rumah. Inflasi salah kelola, kau kehilangan tabungan. Perang dimulai, kau kehilangan hidup, anak, kedamaian, dan hukum. Melindungi mereka tanpa penjara, tanpa persidangan, tanpa konsekuensi. Ini bukan kapitalisme, ini feudalisme finansial. Kau tidak hidup di pasar bebas, kau hidup di slaughterhouse yang dikontrol. Mereka tak perlu masuk rumahmu, tak perlu mencuri dompetmu, mereka hanya mencetak. Setiap kali tombol printer ditekan, nilai mata uang di kantongmu turun, tidak sedikit tapi dramatis seiring waktu. 1913, $1 beli 30 saber sehari ini. $1 bahkan tak cukup beli satu. Kenapa? Dolar as kehilangan lebih dari 95% nilainya sejak Federal Reserve lahir. Bayangkan jika seseorang mencuri 95% mobilmu, mereka masuk penjara. Tapi jika bank sentral lakukan pada uangmu, itu kebijakan moneter. Mereka bungkus pencurian ini sebagai kemajuan, sementara kamu jadi korban. Kamu menabung, kamu bekerja, kamu berkorban, dan mereka menyedot darah dari dompetmu, tetes demi tetes, tahun demi tahun. Yang paling tragis, kebanyakan orang tidak sadar. Uang modern tidak lagi didukung emas, perak, atau apapun yang nyata, hanya satu yang mendukung kepercayaan. Orang percaya dolar berharga, maka ia berharga. Hilang kepercayaan, jatuh. Bersulap terbesar dunia, ilusi global, dijaga propaganda, media akademi, dan ketakutan. Pertemuan ekonomi mewah, laporan fancy, rumus kompleks, jas rapi, berbicara teka-teki. Semua agar kau tidak mengerti dan tidak memberontak. Mereka tahu kebanyakan orang sibuk bertahan hidup, lelah, takut mati rasa, melatih percaya otoritas, meski otoritas mencuri semua yang pernah kau hasilkan. Printer terus berjalan, rakyat tetap menderita, sementara puncak meneguh, kampanye tersenyum, dan menulis aturan baru untuk game rusak yang mereka miliki.
Mereka bilang fiat itu uang modern, bilang kita sudah maju dari barter logam barter ke sesuatu yang lebih canggih. Fiat tidak didukung apapun yang nyata, bukan emas, bukan kerja, bukan produktivitas, hanya ketaatan. Mereka tempelkan angka di kertas tak berharga, kau sebut itu uang. Mereka buat utang dari udara tipis, kau habiskan hidupmu membayarnya. Ini bukan sistem keuangan, ini perkebunan digital. Master pakai jas, budak pakai aplikasi bank. Kau tidak membajak ladang, kau gesek kartu. Kau tidak panen, kau panen kredit. Kau tidak tunduk pada raja, kau tunduk pada suku bunga, Scorpio, dan tagihan bulanan. Mereka cinta itu karena rantai yang tak terlihat, justru kau pakai dengan bangga. Utang bukan kebetulan, bukan efek samping, itu sistem. Dari pinjaman pendidikan, KPR, kartu kredit, cicilan mobil, warga modern dibangun dari kehidupan pinjaman. Kau tidak hidup, kau menyewa waktu dari bankir. Uang adalah virus yang disuntikan sejak lahir. Mereka bilang kelayakan kredit, padahal itu kemampuanmu tetap terjajah. Mau sekolah pinjam, mau rumah pinjam, mau keluar dari kemiskinan pinjam lagi. Tapi kau tak akan pernah mengejar bunga bertambah lebih cepat dari gaji. Pembayaran jeratmu lebih lama dari umur, sementara kau tenggelam, mereka menikmati. Karena setiap utangmu adalah aset mereka, penderitaanmu profit mereka, kecemasanmu dividen mereka, ketenanganmu lampu hijau mereka. Bukan hanya individu yang diperbudak fiat dan utang, negara pun menjadi sandera. Mereka pura-pura negara berdaulat, pemimpin memegang kekuasaan, batas penting, tapi dibalik tirai. Finansial global menghancurkan kehendak nasional. Lihat World Bank, IMF, sistem bantuan asing, pinjaman yang menyamar sebagai pertolongan, tapi berisi syarat beracun. Mereka pinjamkan ke negara berkembang, tapi tuntut privatisasi sumber daya publik, pangkas dana untuk rakyat, buka pasar untuk eksploitasi asing. Tolak diputus dihancurkan, sanksi difitnah korup, mata uang runtuh, rakyat kelaparan, pemimpin tumbang. Ini bukan bantuan, ini imperialisme ekonomi. Kedaulatan mati saat darah negara diukur dengan mata uang orang lain. Dan kini sebagian besar dunia bernapas melalui paru-paru dolar. Ada pemberontak, pemimpin berani atau bodoh yang menantang dewa printer. Saddam Hussein jual minyak pakai euro. Muammar Gaddafi usulkan mata uang Afrika berbasis emas. Hugo Chavez ingin tinggalkan dolar. Hasilnya, mereka dijadikan setan. Resolusi digulingkan bukan karena tirani, tapi karena ancam monopoli uang. Menentang dolar bukan politik, itu deklarasi perang. Setiap dolar yang dicetak memberi kontrol, aliran minyak, perdagangan global, kekuasaan, sanksi, efek utang, diam strategis. Printer harus dijaga dengan segala cara, bahkan jika harga nyawa jutaan. Kau kira fiat buruk? Tunggu sampai semua digital, CBDC, Central Bank Digital Currency, bukan inovasi. ini kontrol total, instan dan biasa diprogram. Dengan CBDC, mereka bisa membekukan uangmu saat kau tidak patuh, bisa membuat uangmu kadaluarsa jika tidak cepat dibelanjakan, bisa membatasi apa, kapan, dan di mana kau beli. Ini bukan masa depan, ini kapitalisme, pengawasan finansial versi steroid. Kau tidak punya privasi, tidak ada otonomi, tidak ada pemberontakan. Dompetmu adalah sangkar, setiap transaksi adalah rapor. Mereka bilang nyaman, aman, kemajuan, tapi di balik marketing, uang digital adalah ketaatan digital. Semua kembali ke satu titik ini. Siapa yang mencetak? Dia yang mendalikan, bukan yang bekerja, bukan yang menabung, bukan yang bermimpi. Yang mencetak, itulah kekuasaan tertinggi. Dal ilahi, para raja lahir kembali dalam bank sentral. Tabib modern dicelupkan ke dalam tinta. Mereka membangun dunia di mana kontrol tidak lagi butuh rantai, di mana kekerasan diganti inflasi, di mana ketakutan mengenai jas dan berbicara lewat kebijakan moneter. Tapi pahami ini dan ilusi itu runtuh karena saat kau sadar uang itu bukan milikmu. Langkah berikutnya jelas. Tolak sistem mereka, tolak jadi roda gigi, tolak jadi budak, tolak main di permainan mereka. Cetak nilai hidupmu sendiri, tentukan harga dirimu sendiri, daun kebebasanmu sendiri. Karena mesin cetak bukan sekedar alat, ia adalah singgasana. Dan selama mereka duduk di sana, kau tak akan pernah benar-benar bebas. Mereka tak butuh tank, mereka tak butuh tentara, tak butuh misil. Mereka cuma butuh printer. Inflasi bukan kesalahan, bukan efek samping, bukan fenomena alam misterius. Inflasi adalah senjata direkayasa, dilepaskan, bom nuklir sunyi yang meledak di supermarketmu, di tangki bensinmu, di gajimu.
perang tanpa bom. Pemerintah mencetak uang untuk membiayai perang yang tak sanggup mereka bayar. Mereka menggerus tabunganmu untuk menyelamatkan miliarder. Harga dinaikkan alasan dilempar ke faktor eksternal, padahal kenyataannya satu, mereka yang menarik pelatuknya. Saat mereka menggelembungkan uang, hidupmu menyusut, kau bekerja lebih keras tapi membeli lebih sedikit. Kau berkorban lebih banyak tapi mimpi makin jauh. Segala yang kau bangun membusuk, perlahan, senyap dan legal. Siapa yang menang? Kontraktor, pertahanan, bank sentral, pemegang saham, politikus yang menjualmu. Ini perang. Tapi kau bukan prajurit, kau adalah medan tempur, bro. Mereka bilang perbudakan sudah dihapus. Tidak, mereka ganti mereknya. Kau tak pakai rantai, kau pakai utang, kau pakai tagihan, kau pakai ilusi kebebasan sambil bekerja sampai hancur. Kau bangun mengejar angka, mengorbankan waktu, energi, kesehatan untuk uang yang mereka cetak gratis. Kau berdarah demi sesuatu yang bagi mereka tak bernilai apa-apa dan mereka menyebutnya pertumbuhan ekonomi. Inilah kebenaran pahitnya. Siapa yang mengendalikan uangmu, mengendalikan hidupmu? Bos membayarmu dengan janji yang dicetak. Negara memajaki dengan kebohongan yang terinflasi. Bank meminjamkanmu udara yang mereka ciptakan. Dan saat kau menggiling dirimu jadi debu, mereka berpesta di penthouse. Kebal dari api yang mereka nyalakan. Ini bukan kapitalisme, ini bukan demokrasi, ini perkebunan dengan gedung pentakar langit. Dan kau belum bebas, belum. Dulu mereka bilang menabunglah, bertanggung jawab, kata mereka rencanakan masa depan. Itu sebelum airnya diracuni. Hari ini menabung seperti mengumpulkan es di gurun, meleleh lebih cepat dari yang bisa kau simpan. Uang di bank bunga 1%, inflasi membakarmu 10%, kerja 40 tahun, pensiun, miskin, hemat setiap rupiah. Mereka cetak miliaran. Kau tak bisa lari dari api saat mereka menyiram bensin di belakangmu. Ini bukan salah perencanaan, ini penyergapan. Mereka membangun sistem di mana semakin keras kamu coba keluar dari kemiskinan, semakin dalam kau tenggelam. Dulu tabungan berarti aman, sekarang berarti bunuh diri perlahan. Dan saat kau tenggelam, mereka menyebutmu malas, monster berjas, pembunuh berkeyboard. Setiap krisis yang kau alami, 2008.com, Covid, properti, hiperinflasi, bank run, tak satu pun kebetulan. Sistem ini dirancang untuk runtuh, direset lalu diulang dengan kau sebagai korban persembahan. Kau kehilangan pekerjaan, mereka dapat pangsa pasar. Kau kehilangan rumah, mereka borong rumah. Kau kehilangan akal sehat, mereka ubah undang-undang. Ini bukan turbulensi ekonomi, ini kekacauan yang diorkestrasi. Sistem sakit sejak desainnya, siklus bom, bust yang diprogram oleh mereka yang mengaku melindungimu. Mereka tak takut runtuh, mereka memanennya. Setiap krisis adalah corong menyedot kekayaan dari bawah ke atas. Saat kau panik, mereka untung. Saat kau berdoa, mereka mencetak. Kau kehilangan tidur, mereka membangun kerajaan. Ada singgasana yang aman saat rakyat berhenti percaya pada koinnya. Itu rahasia yang mereka takutkan. Revolusi tak dimulai dengan peluru, ia dimulai saat uang kehilangan mantranya. Saat petani sadar jerih payahnya makin tak bernilai. Saat ibu tak bisa memberi makanan anaknya. Saat bekerja melihat pensiunannya dilahap inflasi. Api menyala. Sejarah membuktikan Roma runtuh setelah merusak perak denarius. Jerman Weimar hancur oleh hiperinflasi. Argentina, Zimbabwe, Venezuela gagal mata uang. Lalu kekacauan sosial. Saat uang mati, ketaatan mati. Ketika printer jadi tiran, rakyat berubah jadi pemberontak. Tas dibakar, istana diserbu, printer diseret ke jalan. Itulah sebabnya mereka takut kehilangan kendali. Karena jauh di dalam mereka tahu, kuasai uang atau dikubur massa. Tapi dunia mulai terbangun di bayang-bayang keruntuhan sesuatu tumbuh. Bitcoin, emas, keuangan terdesentralisasi, barter, koin, privasi. Ini bukan tren, ini senjata, tindakan perlawanan. Karena saat kau memegang Bitcoin, kau tidak memegang uang, kau memegang kebebasan dari sistem mereka. Saat kau menimbun emas, kau tidak berinvestasi, kau keluar dari siklus inflasi mereka. Mereka menertawakan, mereka mengejek kripto, mereka menyebutnya emas kuno. Bukan karena tak bernilai, tapi karena berbahaya bagi mereka. Karena tak bisa mencetak Bitcoin, tak bisa menginflasikan emas.
bisa melacak setiap dompet peer-to-peer atau barter bawah tanah, dan itu membuat mereka takut. Inilah revolusi sesungguhnya, bukan dengan senjata, tapi dengan kode, bobot, dan kehendak. Kita bukan sekedar menyimpan uang, kita membangun kedaulatan. Kita menyatakan perang bukan dengan api, tapi dengan penolakan. Menolak dicetak, menolak dikendalikan, menolak tunduk. Mereka menulis aturan, mereka mencetak kebohongan, mereka membangun panggung dan menjadikan kita figuran putus asa dan ekonomi palsu. Tunjukkan berakhir saat kita berhenti bertepuk tangan. Mantra patah saat kita melihat printer apa adanya. Suasana dari darah dan tinta. Mereka takut pada momen ini saat miliaran orang sadar bahwa kekuasaan tak pernah ada di kertas, tak pernah ada di angka, tapi di tangan mereka yang berani berkata, bakar skenario mereka, patahkan mantranya, cetak masa depanmu bukan di kertas tapi di kebenaran. Karena dunia tak butuh bank sentral baru, dunia butuh api pusat. Dan dari api itu, kita bangkit, bebas, tak tercetak, tak terbelenggu, tak meminta ampun. Jangan hanya menonton, jadilah bagian dari revolusi, karena saat printer berhenti, dunia berubah.